Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat seluruh rekan dan sahabat Oki Lamora di mana saja Anda berada. Kembali kita jumpa di program saya yang pasti yaitu di OLDC, Oki Lamora dalam ceritanya. Yang pasti apapun bentuk ceritanya, kita bikin happy. Oke, buat rekan tercinta di siang jelang sore hari ini saya akan menepati janji saya yang kemarin ya, yang ada pertanyaan setelah bagaimana kronologinya atau sejarah panjang cerita hingga tercipta lagu Neng Neni dan Neni Ternyata Jodohku ya. Baru satu saja yang kemarin saya jawab, dan mudah-mudahan kita terima kasih banyak buat yang sudah menyaksikan. Di sore hari ini saya ingin memberikan pemaparan tentang Alkisah Neni Ternyata Jodohku ya. Rekan tercinta, saya dari mulai kecil saya termasuk anak yang kritis ya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang tidak saya mengerti, itu pasti saya pertanyakan. Nah, bawel kalau dalam orang Sunda bilang. Jadi jangankan orang lain, saya dulu sering argumentasi dengan bapak saya. Kalau misalkan saya punya satu kebenaran, bapak saya memberikan pemaparan meskipun saya hanya sekedar tahu ataupun mengikuti aturan dari para guru atau guru ngaji, saya lebih percaya mereka daripada mempercayai orang tua saya, ya kan? Waktu itu sebelum saya sadar. Nah, setelah saya sadar, saya dibimbing. Mungkin ini sedikit banyaknya ada perjalanan religi saya ya. Saya dari kecil sudah mulai dibimbing dengan hal-hal yang berbau religi ya, berbau fiktif yang tidak mudah dimengerti oleh pemikir logika yang seperti biasanya. Ini ada satu keterkaitan dengan apa yang mau saya bicarakan. Saya dulu di usia 11 tahun itu saya pernah diberikan satu impian, diberikan petunjuk bahwa dia memperlihatkan wajah seorang perempuan bahwa itu kelak akan menjadi istri saya. Nah, anak seumur 11 tahun itu jauh untuk mempercayai hal seperti itu kan. Nah, tetapi ini singkat cerita, ternyata di usia 20 tahun saya menikah dengan wanita itu. Ini lucu kan. Nah, dari situ sedikit banyaknya saya meyakini apa yang hadir dalam setiap petunjuk-petunjuk yang memang bisa saya yakini waktu itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mimpi di usia 11 tahun, masih anak-anak, belum tentu berpikir tentang masalah rumah tangga. Tapi ternyata dengan berbagai macam cerita, lika-liku kehidupan, akhirnya saya menikah. Ya, menikah dalam arti sampai bisa memberikan keturunan-keturunan kan di situ. Meskipun di usia rumah tangga yang begitu lama, akhirnya di situ saya resmi bercerai kan, berpisah. Nah, waktu itu kan sudah kadar ya, sudah kadar takdir durasinya harus sampai di situ. Nah, tetapi di kemudian hari itu hanya selat beberapa bulan saja. Itu saya tiba-tiba ini fiktif tapi fakta. Fiktifnya di mana? Karena saya berkenalannya di dunia medsos. Goib kan? Fiktif. Ya. Jadi disitulah saya mau berkenalan dengan seseorang yang namanya tadi itu, yang namanya Neni. Ini tidak masuk akal. Di saat berjalannya waktu, akhirnya kami saling janji untuk saling setia, untuk hidup bersama kelak gitu ya, berhubungan. Nah, lucunya itu di beberapa bulan saja kami berhubungan, ternyata dia sudah datang melalui mimpi-mimpi. Dia sudah datang ke rumah saya, cari-cari saya, sampai nginep di rumah saya. Lucu kan? Ini baru beberapa bulan saja saya berhubungan. Bagaimana saya bisa ada cerita seperti itu. Ini lewat medsos. Orangnya juga dia seorang tenaga kerja di Hong Kong, ya kan? Ya, dia aslinya orang Majalengka. Nah, ini lucunya. Nah, tiba-tiba satu ketika pun dia bicara sama saya bahwa saya pernah datang juga dalam mimpinya. Kan ini aneh, ya kan? Aneh tapi ya begitu keadaannya. Kan? Nah, dari situ saya mulai kepikiran dan mulai muncul satu sugesti ataupun kepercayaan diri saya. Inilah takdir, nah, kan? Di situ saya sudah punya 1 tahun kemudian setelah berhubungan 1 tahun, itu ternyata terbersit dalam pikiran benak saya, di benak saya, di hati saya, yakin bahwa ini yang akan menjadi takdir kedua saya setelah sepeninggalnya istri saya yang pertama. Saya yakin bahwa inilah yang akan menjadi jodoh saya. Itu terinspirasi dari situ dulu. Nah, terciptalah lagu itu, ya kan? Saya ciptakan Neni Ternyata Jodohku. Di sini mungkin selintas orang berpikir bahwa saya penghayal,
saya mengangan-angan gitu, karena orangnya pun belum pernah ketemu gitu. Nah, di sini saya bisa menjawab secara argumentasi. Sang Oki Lamora kalau tidak berhayal, bagaimana kita bisa mencipta lagu? Bagaimana saya bisa menulis ungkapan? Bagaimana saya bisa menjalani penelaahan jiwa? Justru di sini kita harus memang benar-benar berimajinasi. Imajinasi kita kalau tinggi, kalau dalam, kalau tinggi, kita bisa membuahkan inspirasi-inspirasi yang tidak masuk logika di pandangan secara umum. Nah, disinilah saya yakinkan bahwa saya boleh berkata pada siapapun yang bisa menyaksikan, sebetulnya apapun yang akan terjadi di kemudian hari, sekian puluh tahun ke depan, itu kalau kita mau peka, kalau kita mau membersihkan pikiran, membersihkan hati nurani, itu jauh sebelumnya kita sudah dikasih paparan, sudah dikasih petunjuk. Tinggal tergantung kita, kepekaannya, kejernihan pikiran itu sampai di mana. Nah, kalau kejernihan kita dan kepekaan kita kuat, itu di satu ketika sesuai dengan apa yang telah dipetunjuk, ya, itu akan terbukti nyata. Itu saya berulang kali, bukan hanya jodoh saja. Nah, tetapi karena sore hari ini saya bercerita tentang masalah figur pasangan atau jodoh, yang mungkin hanya selintas itu saja yang saya ungkapkan. Nah, di sini saya sekarang sudah melewati hubungan itu, sudah menjalani 4 tahun. Ya. Nah, sekarang saya pingin pembuktian. Saya dari dulu tidak suka dengan katanya. Saya kalau belum menjalani, saya tidak akan percaya, biarpun dia datangnya dari seorang guru besar, ya kan, dengan sorbannya yang berbelit-belit atau bagaimana, saya tidak akan percaya oleh siapapun, ya kan. Jadi sebelum saya masuk ke ranah alam nyata, saya bisa bermain di situ, saya baru bisa mempercayai bahwa itu kebenaran buat saya itu. Selama itu tidak, saya tidak pernah dari dulu sampai sekarang. Nah, sekarang apa tujuan saya? Apakah harus bersikeras buat menjadi jodoh saya? Tidak, ya kan? Saya hanya menjalankan bagaimana kuasa Tuhan, kemahagunan Tuhan itu bisa terjawab dengan fakta yang saya lewati dan saya jalani. Nah, di sini sekarang saya sudah 4 tahun berhubungan, dan apa yang dicanangkan oleh lagu saya, Neni Ternyata Jodohku, itu baru setahun hubungan. Berarti sekarang sudah 3 tahun, sudah 4 tahun, ya, sudah 4 tahun. Lagu itu baru setahun sudah tercipta. Nah, apakah dia akan menjadi jodoh saya? Nah, ini pertanyaannya. Apakah sesuai dengan lagu saya atau tidak? Nah, tapi ada 2 poin, 2 argumen yang harus saya buka. Kalau seandainya itu nanti saya akan berjodoh, ya kan, bisa membina hidup bersama, berarti takdir Tuhan itu 100% buat saya. Nah, tetapi jika tidak, anggap saja itu sebuah lagu, ya kan, sebuah inspirasi yang membuahkan sebuah lagu yang bisa dikenang, yang bisa didengar, yang bisa disimak, tanpa harus menyalahkan Tuhan di sini, ya kan. Nah, tetapi kalau seandainya iya, maka sempurnalah apa yang menjadi keyakinan saya, bahwa Tuhan itu maha segalanya. Itu yang paling terpenting. Nah, jadi rekan tercinta yang ada di sini, yang ada di studio maupun yang di mana saja Anda berada, mudah-mudahan bisa menjadi saksi hidup saya. Apakah ini akan terjadi kenyataannya? Ya, silakan. Ya, amin ya, amin. Mudah-mudahan. Oke, untuk itu cerita ini akan saya sambungkan dengan syair-syair lagu yang saya limpahkan ke nada-nada di mana Neni Ternyata Jodohku sudah saya ciptakan 2 tahun ke belakang. Terima kasih buat rekan tercinta yang sudah menyaksikan lagunya di channel YouTube saya, di Oki Lamora Channel. Dan di siang hari ini saya akan perdengarkan lagi, ya, mudah-mudahan bisa mengingatkan kembali. Ini dia Neni Ternyata Jodohku.
Ya, satu nomor. Barangkali itu sudah rekan tercinta sudah pernah mendengar tembang ini. Barangkali sejarah panjangnya seperti itu. Tapi di siang jelang sore hari ini saya ingin mengingatkan satu hal. Saya dulu tadi pernah cerita bahwa dulu saya kritis dan sering argumentasi merasa benar di depan orang tua. Ternyata orang tua itu memberikan satu pemaparan yang tidak pernah kita mengerti dan belum kita sadari. Nah, setelah itu, setelah kita sadar berarti ternyata orang tua kita lah sebetulnya guru yang sejati, guru yang sebenarnya. Jadi seandainya hari ini rekan tercinta termasuk saya menemukan orang yang memberikan petua ataupun memberikan apapun bentuknya tidak seiring sejalan dengan apa yang menjadi perjalanan orang tua kita, itu tidak benar, ya. Jadi siapapun bentuknya guru, siapapun dari manapun, seandainya itu adalah figur seorang bapak atau seorang ibu, itu guru sejati kita yang sebenarnya, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan kesadaran buat kita. Dan apa yang telah saya paparkan tentang tembang Neni Ternyata Jodohku itu sudah melalui kronologi perjalanan panjang, perjalanan spiritual saya, ya. Dan andai kata itu memang terjadi dan terbukti, yang saya bilang tadi, ternyata Tuhan itu maha kuasa dan maha segalanya. Dan ini dari sekian lama hubungan saya, 1 tahun ke belakang saya bertemu dengan dia. Saya sudah silaturahmi, datang ke kampung halaman dan menikmati alam Majalengka waktu itu, ya. Jadi konsepnya untuk hal-hal ke depan, apakah akan terjadi sebuah perjodohan atau tidak, biarlah semesta yang akan menjadi saksi dan akan menjawabnya. Oke, warga tercinta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat istirahat, dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.